wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Ibu. Iya, selamat siang Ibu Santi. Siang, Apa Ibu. kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Cerah sekali ya hari ini, Ibu ya nampaknya. Iya, betul. Kemarin tuh saya dengar bahwa Ibu cari saya ya. Iya, Ibu. Kebetulan saya mencari Ibu, tapi Ibunya tidak ada. Oh, kebetulan memang ada kegiatan Bu, jadi agak cepat pulang. Iya, Nah, Bu. sekarang saya mau tanya nih, ada masalah apa ya mungkin? Ya, Bu. Kebetulan nih saya ingin sedikit sharing, Ibu. Kebetulan saya ada punya permasalahan sedikit mengenai peserta didik saya, Ibu. Apa masalahnya Bu? Iya, kebetulan di tempat saya bertugas, itu dalam kegiatan sehari-hari saya ada sedikit dilema ya, Ibu ya, yang membuat saya itu kurang fokus, Bu. Jadi di sana ada salah satu peserta didik saya yang dalam proses pembelajaran itu agak sedikit kurang fokus, terus sering mengganggu, terlalu hiperaktif gitu, Bu, terhadap teman-temannya. Iya, Ya, jadi dia kurang untuk menerima ataupun menyerap pembelajaran yang saya berikan gitu, Bu. Iya, baik. Apa ya kira-kira yang ingin Ibu dapatkan nanti kalau dari perbincangan kita ini? Ibu ingin apa? Seperti apa? Saya ingin bahwa peserta didik saya itu, Bu, mendapatkan misalnya pembelajaran dia lebih berfokus ya, Bu, ya, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita bisa mencari solusi, apa sebenarnya sih yang membuat dia seperti itu, Bu. Selama itu yang masih saya pelajari. Iya, jadi ada 2 Bu ya permasalahannya. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk masalah 2 tadi? Sejauh ini, Bu, yang sudah saya lakukan, saya mencoba untuk komunikasi dengan peserta didik saya, Bu, ya. Mungkin lebih intens untuk berkomunikasi dengan peserta didik saya. Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan jawaban dari peserta didik saya, itu yang pertama, Ibu. Oke. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan kedua orang tua peserta didik saya, Ibu, termasuk kepada ayah ataupun kepada ibunya. Tapi sejauh ini orang tuanya secara sinkron itu tidak ada untuk pola asuhnya gitu, Bu. Pola asuhnya tidak sinkron antara ibu dan ayahnya, sehingga saya mendapatkan sesuatu yang kurang sinkron. Maksudnya gini, Bu, kalau si ayah mungkin agak keras didikannya, sedangkan ibunya mungkin agak memanjakan. Jadi pas saya tanya, tidak ada komunikasi yang pas gitu, Bu. Iya. 2 itu sudah Ibu terapkan ya, sudah Ibu coba ya. Nah, Nah, dari 2 itu kira-kira yang mana yang harus Ibu tingkatkan dari 2 tadi? yang harus saya Oke, misalnya saya harus ada laptop, oke, punya saya gitu ya. Tapi kalau kayak speaker atau infocus, nah saya harus minta bantuan dari sekolah, misalnya kan menyediakan. Tetapi alhamdulillah didengar. Jadi untuk infocus itu ready bagi kami yang mau menggunakan. Karena memang anak-anak membutuhkan itu dengan gaya belajar visualnya, gitu kan? Benar. Iya. Nah itulah Pak. Jadi memang ada koordinasi dengan Wakasapras juga karena dia yang berwenang gitu kan Pak. Iya, baik sekali berarti ini Bu. Jadi tadi dari tujuan yang mungkin Ibu lakukan, mungkin dari hambatannya mungkin Ibu sudah menemukan nih solusinya lah seperti ya tadi. Dari hambatannya harus ada pendukungnya Bu ya tadi ya. Iya. Ini bentuk kolaborasi kita memang sebagai guru gitu ya. Iya. Kira-kira selain penerapan ketiga tadi, menuangkannya ini ketika dalam pembelajaran seperti apa nih Bu? Ketika kita melaksanakan pembelajaran tadi, apakah emang ketika di kelas itu langsung kita bagi atau seperti apa Bu? Kira-kira strategi yang mungkin Ibu rencanakan di dalam kelas setelah Ibu mengetahui ada ternyata si anak ini ada auditori, ada visual, ada yang bergerak, ada kinestetik, seperti apa strategi itu kira-kira? Jadi setelah saya tahu dengan gaya belajar mereka kan saya kirim lewat form. Tolong hasil dari ID pintar kalian kirim ke form saya. Masuk saya baca semuanya. Ternyata ini ada 10 misalnya auditori, ada 11, ada visual, ada 13 yang kinestetik. Nah itu saya tinggal mempersiapkan diri lagi Pak. Bagaimana besok berjumpa mereka dengan misalnya yang berbeda adalah kontennya, kemudian prosesnya, terus ada juga projectnya. Jadi 3 itu yang akan saya coba.
Nah, misal nih Pak, misal pembelajaran dari menulis cerpen. Nah, kalau anak auditori, saya akan gunakan media dengan mendengarkan sebuah cerita lewat HP mereka. Mendengarkan saja rekaman, tapi rekaman itu saya buat suara saya, Pak. Yang kedua, kalau dia visual, saya akan tayangkan sebuah contoh cerpen yang ada videonya gitu kan. Ini cerpen, misalnya cerpen apa gitu ya, judulnya gini. Nah, kemudian kalau yang kinestetik, saya berikan dia sebuah cerpen, tolong kamu praktikkan. Waduh, senang sekali Pak. Itu kinestetik, iya, dia langsung tampil, bergerak, dia berperan. Waduh, itu nomor 1 Pak kalau itu. Jadi begitulah, tapi memang satu seru, yang kedua saya sedikit lelah. Iya. Menyiapkan bahan-bahannya ini Bu ya. Iya, betul. Nah, itulah letaknya Pak. Wah, luar biasa ini, berarti strategi Ibu ini sangat dalam sekali nih. Saya yakin menanti-nanti nih nanti. Kira-kira Bu ya, dari strategi tadi yang sudah ingin Ibu terapkan, ada jangka waktunya nggak Bu untuk mencapai strategi ini? Jangka waktunya itu ya, maksudnya ini Pak ya, membuatnya ya atau apa? Membuatnya. Iya, membuatnya. Ya, jangka waktu membuatnya memang misalnya mengajar besok, tentu 2 hari sebelum mengajar harus mempersiapkan gitu. Biasanya seperti itu Pak. Harus prepare duluan Bu ya, jangan sampai terburu-buru ya. Jadi sutradara Pak. Oh, jadi sutradara, benar. Iya. Setelah ini nanti berjalan Bu, kira-kira tolak ukur keberhasilan dari strategi pembelajaran Ibu tadi, strategi pembelajaran diferensiasi ya yang bisa kita sebut seperti itu. Kira-kira apa Bu ya tolak ukur keberhasilan dari rencana Ibu? Iya, tercapainya tujuan pembelajaran saya tadi, mungkin itu tolak ukur pertama. Iya. Yang kedua adalah pembelajaran itu lebih bermakna buat saya, bermakna juga buat anak-anak. Iya, benar. Jadi sama-sama puas kami gitu. Akhirnya kita ya enjoy mengajarnya, senang gitu kan, anak pun senang. Itu meminta. Iya. Luar biasa nih berarti Bu ya. Sudah banyak sekali nih saya dapat pengalaman baru nih dari Ibu nih. Kira-kira tadi sudah Ibu sampaikan ya, yang membantu Ibu ini kira-kira ada nggak mungkin dari rekan-rekan guru gitu dalam menentukan strategi ini dan atau membuat tujuan pembelajaran? Iya. Sudah pasti sharing ya Pak ya, jadi ilmu itu kan bertambah karena kita sering sharing. Seperti saya dengan Bapak, saya sharing juga karena sebenarnya saya butuh penguatan. Apa yang saya lakukan ini apakah benar atau tidak. Jadi dengan ngobrol seperti ini saya jadi lebih kuat Pak gitu kan. Artinya Bapak bilang TO sudah benar apa yang Ibu lakukan. Nah, berarti saya tinggal menerapkan. Jadi tinggal menerapkan saja. Nah, sharing dengan Bapak, sharing dengan teman-teman di musyawarah guru mata pelajaran, termasuk guru-guru senior yang mungkin ada di sekolah. Ditambah lagi dengan ya kita mendapat ilmu juga dari pelatihan atau dari kegiatan-kegiatan yang yang memberikan ilmu lah gitu. Iya. Berarti harus siap juga ya berarti Bu ya, dengan strategi ini kita juga harus senantiasa menyiapkan berkomitmen terhadap rencana yang akan kita buat. Betul Pak, betul sekali. Baik Ibu. Luar biasa ini dari pengalaman yang setelah Ibu sampaikan. Kira-kira Bu, setelah apa yang Ibu sampaikan tadi kepada saya, bagaimana sekarang menurut perasaan Ibu? Perasaan Ibu setelah menyampaikan strategi yang mau Ibu buat ataupun dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira setelah sharing dengan saya ini bagaimana perasaan Ibu? Iya, jadi ya kita ini kan makhluk sosial Pak ya. Jadi saya walaupun saya punya ide seperti itu, tanpa ada dukungan atau tanpa penguatan dari orang lain, mungkin saya merasa belum oke gitu ya. Tapi dengan berbicara dengan Bapak tadi bilang, oh ini sudah bagus ini. Jadi saya makin percaya diri gitu. Nah kemudian saya akan mencoba untuk meneruskan apa yang sudah saya rencanakan sehingga saya itu tidak lagi galau gitu loh Pak. Dan jadi intinya saya udah merasa senang dan lega sekali sudah ngobrol seperti ini.
Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Berarti Ya. galaunya udah hilang Bu ya sekarang ya. Iya, Sudah merasa udah. lebih ya sudah merasa lebih lega Iya, dengan jadi apa pede yang Pak. ya jadi pede ya harus tetap pede Bu ya. Iya, Harus tetap pede, harus terus berkomitmen. Pasti Bu Laila bisa melaksanakan strategi yang akan Ibu buat ini. iya, baik Pak. Terima kasih banyak Iya. Pak. Ya Bu, mungkin cukup ya waktu kita untuk sharing kali ini Bu ya. Ya, Iya, saya siap. nantikan ini Bu dari target yang Ibu ingin capai. Kira-kira nanti kalau sudah seperti apa nanti boleh ceritakan lagi ke saya Bu ya lain kali ya. Siap Pak. Iya, Siap Pak. Ya, baik. terima kasih Pak. Ya, Iya, sama-sama Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, refleksi untuk yang pertama, apa yang dari percakapan tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik? Ya, menurut saya, kalau saya pribadi yang sudah berjalan dengan baik adalah si coach sudah terhadap Ibu Santi Novita, dia sudah menceritakan dengan lancar, kemudian terbuka dengan saya. Nah, kalau Pak Dimas, bagaimana pendapatnya terhadap coachnya tadi? Iya Bu, saya tadi ya coachnya tadi juga merasa lega dengan apa yang sudah dia sampaikan. Meskipun tadi ada katanya sebenarnya ada strategi, tetapi belum terlalu ini karena belum diceritakan gitu. Setelah menceritakan ini semakin bersemangat jadinya, bersemangat untuk melaksanakan strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, Ibu Santi Novita bagaimana pendapatnya terhadap Pak Dimas yang di coach tadi, Pak Dimas ya? Iya Pak Dimas, dari pembicaraan tadi sudah cukup mendapatkan sebuah solusi ya Bu ya, di mana ada saling keterbukaan, terus saling mengeluarkan unek-unek. Jadi di sana sudah menemukan bagaimana sih titik terangnya, bagaimana solusinya untuk yang akan datang gitu. Iya, baik. Pertanyaan kedua untuk saya pribadi juga ya nanti ya. Apa yang masih perlu diperbaiki? Nah, kalau saya tadi coaching Ibu Santi Novita, kalau saya pribadi yang harus saya perbaiki kayaknya karena saya merasa waktu terbatas, kurang banyak pertanyaannya kayaknya ya, karena kita bertiga itu kalau saya pribadi. Iya. Kalau Pak Dimas bagaimana? Mungkin yang terhadap saya. Coach tadi Bu ya, coach terhadap Ibu tadi. Banyak ini sih Bu, ada diksi mengulang mungkin kayak seperti strategi, tujuan gitu, agak kemiripan lah seperti itu. Ada pengulangan kata. Oke, baik, terima kasih Pak. Ibu Santi bagaimana? Ibu Santi terhadap Pak Dimas. Kalau saya tadi pribadi Bu agak bercabang pikiran saya. Bercabangnya kenapa? Karena saya dikejar waktu. Yang kedua, dikejar waktu, sebenarnya sih masih ada yang mau disampaikan tapi tidak tersampaikan gitu. Oke, baik, itu refleksi kita. Kemudian yang ketiga, apa yang kondisinya tadi, bagaimana, apakah kita sudah merasakan hadir ya Kak? Hadir terhadap yang kita coaching. Kalau saya pribadi, saya sudah merasa hadir dengan Ibu, tapi hanya waktu yang membuat saya tidak penuh gitu ya, mungkin karena waktu. Kalau Pak Dimas bagaimana? Iya, alhamdulillah juga saya sudah merasa hadir 100% untuk mendengarkan sebagai pendengar yang baik. Kemudian mungkin waktunya sampai berlebih gitu tadi. Terlalu ingin banyak yang diketahui. Terlalu asik sepertinya. Jadi coach beneran kayaknya. Waduh, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya, Ibu Santi bagaimana? Luar biasa, saya sangat merasa enjoy, sehingga kayak merasa benar-benar kayak di RRI ataupun TPRI Bu. Nanti kita diundang RRI ya. Iya, baik. Pertanyaan keempat,
apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Nah, kalau saya pribadi untuk meningkatkan keterampilan kali ya, keterampilan untuk mencari atau membuat sebuah pertanyaan terbuka sehingga ibu itu bisa saya korek semua. Mungkin itu harus ditambah lagi gitu. Nah, kalau Pak Dimas bagaimana? Iya, kalau saya juga mungkin pertanyaan Bu, tapi mungkin apa ya, prioritas saya ini mungkin lebih ke rencana aksinya sih Bu. Oh, Pertanyaan yang ke rencananya gitu. Biar lebih dalam lagi gitu. Perencanaannya biar mengarahkan si Koci ini biar semakin tajam dalam melakukan perencanaan. Seperti itu. Oke. Maksudnya kayak mana tuh Pak ya? Perencanaan artinya dia lebih mantap gitu ya, mematangkan. Iya, kan dalam Tirta itu kan ada rencana aksi ya. Oh iya. Pengembangan ide-idenya ini yang dibuatnya lebih tajam lagi seperti itu. Oh iya. Kalau ini maksudnya kalau strategi ini nggak bisa, kira-kira solusinya apa gitu yang lain seperti itu. Betul. Harus ada pembanding lah seperti itu Bu. Iya benar sekali Pak. Jadi ada alternatif lain gitu Pak ya. Oke baik. Kalau Ibu Santi bagaimana? Kalau saya sebenarnya sih lebih banyak untuk lebih memperkayakan lagi strategi Bu, yang masih saya kurang kayaknya di situ Bu. Strategi bagaimana menghadapi anak tadi Bu. Jadi masih kurang. Oh gitu. Ya. Nah kalau terhadap Pak Dimas, menurut Ibu ketika menjadi coachingnya Pak, mengcoaching Pak Dimas, apa kekurangan Ibu menurut Ibu? Pertanyaan yang Bu kurang detail. Iya. Berbobot maksud Ibu ya. Iya. Mungkin bisa jadi karena tadi ya waktu karena khawatir. Ya, kita sambil melirik lihat pesan di sebelah kanan. Iya betul. Jadi terpecah dikit Bu. Saya lihat tadi Bu. Iya, tadi disuruh apa tadi kata Bapak itu ya? Iya. Kalau video mana dari hasil rekam. Oh, waktunya diefektifkan. Nah, itu kan. Iya, baik. Jadi kita iya, betul sekali. Nah, sekarang ini pertanyaan umpan balik ya. Umpan baliknya apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Kalau saya pribadi karena ada rasa greget juga. Saya pribadi untuk bertanya kepada coach, saya agak bersiap-siap gini. Apa lagi ya? Saya ingin mengejar supaya si coach itu bisa menjawab dengan lancar maksudnya. Itu perasaan. Tapi saya senang bisa menjadi teman gitu kan untuk berbincang-bincang. Iya. Kalau Pak Dimas seperti apa? Ini saya atau Bu Santinya ya? Bapak, pertanyaannya di apa yang Anda rasakan pada saat mengcoaching tadi? Oh, ke Ibu berarti ya tadi ya? Iya. Perasaan saya senang mungkin Bu ya bisa membantu si coach ini untuk ini. Cuman mungkin yang saya takutkan itu nanti kalau ketika saya bertanya coachnya ini takut agak bingung gitu dengan pertanyaan saya gitu. Oh, berarti perbaikan kalimat efektifnya kali ya. Jadi Bapak bisa jawab nggak dia ya nanti? Ngerti nggak dia maksud saya mungkin gitu ya Pak ya? Iya. Jadi mungkin penyampaiannya langsung to the point gitu maksud saya itu. Iya. Kalau kita bilang tuh to the point langsung maunya ini gitu kan, mau jawab gini ya gitu. Ya udah. Baik, untuk Bu Santi seperti apa? Ya kalau saya merasa sangat senang sekali ya Ibu ya, karena lawan bicara saya seperti ini luar biasa orangnya, hebat semua komunikasinya. Jadi saya di sana lebih bisa memperkaya komunikasi Bu, lebih banyak belajar dari Bapak dan Ibu kayaknya. Iya, jadi maksudnya itu sudah Pak Dimas sudah menguasai materi, jadi lancar. Sama dengan Ibu juga. Ngalir. Enggak juga ngalir ya Bu ya, jadi jawab ya. Tapi kalau diteruskan terbiasa Bu jadinya nanti. Iya betul. Saya terus terang kalau saya ngomongnya kaku, saya kasihan pula nanti yang jawabnya jadi tegang gitu kan. Makanya saya selalu menggunakan bahasa-bahasa yang agak santai gitu kan. Jadi bisa ditarik apa yang dia inginkan gitu kan. Kalau saya pribadi seperti itu. Iya. Ya,
Bapak kayaknya sudah baik. Terima kasih untuk Pak Dimas dan Ibu Santi. Kita sudah melesaikan proyek kita pada hari ini, yaitu kita bermain peran untuk melakukan coaching. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Indonesia.